Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada acara kesayangan kita, Keling Official Facebook Live Indonesia. Tepuk tangan dulu dong guys. Perkenalkan, pada hari ini saya Produk Eksekutif Dede Abu Syukur bersama dokter kesayangan kita, Dr. Sugiarto. Halo dokter, apa kabar? Baik, apa kabar Mas Dedi? Baik dokter. Dan tim manajemen dari PT Keling Indonesia. Halo guys. Hai. Oke, tema untuk pada hari ini adalah tips tetap sehat jalani liburan tutup tahun 2020. Nah guys, kira-kira udah punya tujuan belum nih mau liburan kemana? Pasti udah ada ya, dengan jadwal pemerintah yang sudah menetapkan libur untuk Natal dan libur untuk akhir tahun. Tentu saja kita punya planning ya, mau keluar kemana, atau mau liburan kemana, atau bahkan mungkin pulang kampung gitu. Oleh karena itu kita akan tanya kupas tuntas dengan Dr. Sugi mengenai tips dan trik bagaimana cara untuk liburan di akhir tahun sehingga kita bisa aman dan nyaman saat pulang kampung atau saat berliburan. Oke, ada notice nih dari tim, ada promo untuk hari ini. Promonya itu adalah pembelajaran melalui Kinet, yaitu belanja satu paket bodyguard ya, lalu satu paket daily booster, satu paket strong stamina, dan satu paket imun booster, serta satu paket power booster. Nah ini belanjanya hanya di Kinet ya guys, di Kinet, lalu kirim kode ID-nya ke inbox Keling Official. Jangan lupa ya, harus dikirim dulu nih supaya tim manajemen bisa verifikasi belanja kamu. Oke dok, kita masuk ke yang pertama. Liburan akhir tahun ini kan sudah dicanangkan dari apalagi kemarin Lebaran sampai banyak yang tidak pulang kampung ya, sehingga merencanakan liburan ini di akhir tahun gitu kan. Pendapat dokter mengenai liburan akhir tahun sedangkan pasien COVID atau kasus positif COVID masih terus meninggi. Pendapat dokter seperti apa? Iya, begini Mas Dedi. Ya, sekarang kita memasuki akhir tahun dan pasti ya tidak sedikit orang sudah merencanakan liburan akhir tahun panjang ini ya, di akhir tahun 2020 ini ya Mas ya. Oke. Nah, kita dalam liburan ini juga kita tidak lupa kita masih menghadapi namanya pandemi COVID-19 ya, atau wabah coronavirus yang jenis baru ini ya. Oke. Nah, termasuk bukan di Indonesia saja tapi di seluruh dunia ya, masih mengalami wabah corona tersebut. Nah, bagaimana ya kita ingin liburan seperti sebelum pandemi ya Mas, yang inginnya seperti tahun-tahun sebelumnya, kita mau akhir tahun liburan kemana aja bebas ya. Mau pilih tempat, pilih apa aja ya, makanan ya, bahkan pilih serba berlebih, kita mau beli apa aja juga bebas ya, kemana aja. Tidak seperti sekarang ya. Semua sekarang dibatasin ya. Tidak boleh berpergian ke sembarang tempat. Apalagi sekarang sudah diberikan sonasi ya. Dari zona hitam, zona merah ya, sampai zona hijau ya. Gitu. Nah, kita makanya dalam pandemi ini ya harus lihat faktanya ya, realnya ya. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya, kasus ya baru COVID-19 tetap meningkat Mas ya. Kita lihat dari awal-awal kan, dari sejak corona itu kan muncul dari sebenarnya dari Desember tahun lalu ya. Cuma di Indonesia ini mulai merebaknya mulai Februari, Maret gitu ya. Mulai kita sadar merebak ya. Nah, akhirnya kasusnya melejit ya. Nah, tapi pemerintah sudah menerapkan beberapa protokol ya. Dari PSBB ya, ya karantina wilayah ya. Gitu. Bahkan sampai banyak pemerintah lakukan ya anjuran-anjuran ya, dan banyak berikan supply juga untuk kesehatan ya, dalam kesehatan terutama ya, untuk pengobatan gratis yang pada pasien positif COVID ya, diberikan gratis pengobatan itu. Bahkan pemeriksaan rapid test dan swab test pun juga diberikan gratis oleh pemerintah. Dan itu cukup banyak menekan ya, di bulan-bulan kalau salah bulan Juli ya, bulan Juni Juli itu sempat turun ya. Tapi kasus itu setelah sekarang kita masuk mulai bulan November ya, Agustus November ya, ini kasusnya mulai naik. Artinya ada
serangan ulang ya, atau kenaikan gelombang kedua. Ya, gelombang kedua. Yang tadi ada gelombang pertama, ini ada gelombang kedua. Jadi kasus COVID ini meningkat. Bahkan kalau saya lihat data dari tanggal 29 November ya, 2020 ya, itu kasus ya penderita yang baru positif COVID itu mencapai sampai 6.200-an lebih lah ya yang positif. Dan di Indonesia itu ya sudah mencapai yang positif itu kurang lebih 535 ribuan ya, orang yang positif hampir ya. Setengah juta ya, iya, hampir setengah juta populasi kita. Ya, dan bahkan yang meninggal itu sudah hampir 16.000 lebih ya yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Ya, bayangkan 16.000 orang lebih sudah meninggal ya, dan yang positif segitu ya. Nah, ini ya, jadi COVID-19 masih orang merasa ini penyakit diguna-guna. Iya. Ini penyakit dibikin-bikin, atau mungkin ada unsur politik dan sebagainya ya. Tapi kalau saya sebagai dokter di bidang medis ya, COVID-19 ini memang suatu jenis virus yang baru dan cukup berbahaya ya. Sebelum orang terinfeksi, mereka tidak percaya bahwa COVID-19 ini tidak berbahaya. Tetapi apabila mereka yang sudah terinfeksi, nah ini dia baru merasa, oh iya ya COVID-19 ini bahaya nih, kapok dia. Iya, menyesal kalau sembuh, kalau sembuh, iya. Kalau nggak sembuh, meninggal dong. Iya. Yang meninggal menyesal nggak? Iya dong. Menyesalnya betul. Di sana ya, ya, bukan di dunia. Yang sembuh juga menyesal sebetulnya ya. Nah, bersyukur. Makanya harus sadar, harus betul-betul ya patuhi protokol kesehatan yang pemerintah anjurkan ya, karena COVID-19 ini memang suatu hal infeksi yang cukup berbahaya bagi tubuh kita, apalagi bagi orang-orang yang sudah tua ya, mempunyai penyakit yang komplikasi ya. Nah, itu semakin memperberat penyakit tersebut. Oke dok, apakah tingginya kasus positif di Indonesia karena orang Indonesia itu tidak bisa, rata-rata tidak bisa mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan gitu dok? Ya. Apakah tingginya kasus tersebut karena kurangnya disiplin orang Indonesia, atau memang imunnya Indonesia rata-rata emang lemah, atau kira-kira seperti apa dok? Oke, jadi kenapa kasus ini tetap masih tinggi ya, begitu ya? Oke, jadi kalau saya rasa dari sudut pandang saya ya, memang banyak masyarakat kita, terutama masyarakat di Indonesia ini kurang sadar ya terhadap suatu penyakit jenis baru ini ya, yaitu COVID-19 ya. Kenapa? Karena mereka masih belum mengetahui betul ya tentang mungkin knowledge, pengetahuannya ya. Terus kemudian informasi yang disampaikan dari orang satu ke orang yang satu kadang berbeda penyampaiannya. Jadi mungkin ada orang yang menyampaikan COVID-19 gak ada apa-apanya. Saya nggak pakai masker, saya nggak pakai face shield, saya makan apa aja, keluar kemana aja, toh nggak sakit tuh ya. Ada yang merasa begitu. Merasa kebal. Nah merasa kebal ya. Ya, itu biasanya ya ada beberapa orang yang begitu. Ya, mungkin dia sudah positif, yaitu dalam kriteria OTG ya, biasanya kita sebut ya, orang tak bergejala. Ya, jadi dia terkonfirmasi positif, tapi karena daya tahan tubuhnya bagus, jadi mereka tidak bergejala. Nah, itu orang-orang yang begitu biasanya merasa kebal ya. Nah, padahal dia sebenarnya sudah terkonfirmasi positif. Ya. Cuma nggak sadar ya. Yang orang yang tidak OTG inilah ya, di mana dia terkonfirmasi positif dengan gejala ya, akhirnya apa, sakit sampai dirawat di rumah sakit ya, bahkan bisa menimbulkan sampai meninggal ya. Ini ya, nah ini yang sangat ditakutkan ya, bahkan pada kita aja, tapi semua masyarakat Indonesia pasti akan takut terhadap penyakit ini. Nah, terus kemudian ya itu ketidakpatuhan ya, ketidakpatuhan ini yang sangat ya sulit, yang dimana untuk mendorong atau mengajak orang untuk melakukan protokol-protokol kesehatan ya, dari memakai masker ya, mencuci tangan ya, memakai face shield ya, terus kemudian jaga jarak ya, jangan terlalu deketan ya. Iya, terus
ya kebiasaan kita salaman, mencium ya, itu juga harus betul-betul nggak boleh lagi ya. Salaman aja kita cukup melambai tangan ya, atau begini aja di dada ya. Oke. Nah, itulah ya, belum lagi berkerumun ya, atau rame-rame berkumpul. Nah, itu ya, apalagi di ruang tertutup, ruangnya AC. Nah, udah ya, COVID gampang sekali menular kemana-mana di udara itu ya. Belum lagi benda-benda yang terpapar dengan COVID juga tidak sengaja kita pegang, ya kan? Termasuk pakaian kita, ya. Makanya kalau sudah kita kerja atau keluar seharian, sebaiknya pakaian kita cepat lepas, cuci, dan kita mandi, gitu. Ya, nah itulah ya. Jadi ketidakpatuhan ini yang masih masyarakat kita belum betul mematuhi ya protokol kesehatan, sehingga kasus COVID-19 meningkat ya di Indonesia ini. Oke dok, tadi dokter sempat bilang kalau masih knowledge tentang COVID-19 untuk orang Indonesia rata-rata masih simpang siur atau masih rendah gitu kan. Nah, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang gitu kan, dok ya. Atau sekarang bilang tak kenal maka tak kebal gitu kan. Artinya kita memang harus tahu nih secara definisi, mungkin secara awam, sebenarnya coronavirus itu apa sih dok sebenarnya? Oke, ya. Jadi coronavirus ini adalah ya, jadi satu jenis virus corona yang baru ya. Sebelumnya kan dulu pernah dengar flu burung, SARS atau MERS ya. Itu kalau MERS di Timur Tengah ya, punya kalau SARS kebetulan ada di Cina juga dulu ya. Oke, jadi hampir mirip sebenarnya. Mereka satu golongan jenis corona semua. Cuma COVID-19 ini adalah jenis corona yang baru, atau kita sebut SARS-CoV-2. Kenapa? Atau novel coronavirus ya. Karena jenis tersebut dari corona itu bermutasi ya, bermutasi dari tadinya SARS menjadi SARS-CoV-2. Jadi bermutasi menjadi jenis virus yang baru. Dan dia menginfeksinya lebih cepat ke dalam tubuh kita ya. Ya. Dan terus daya hidupnya juga lebih kuat, lebih lama ya, di udara, di satu tempat yang menempel di benda-benda ya. Ya, jadi tidak mudah dimatikan virus ini. Ya, artinya cukup kuat nih virus ya. Dan saat ini juga karena jenis virus baru belum ditemukan obatnya atau vaksinnya. Nah, itulah kendalanya ya. Karena belum ada obat dan vaksinnya. Nah, kita semua kebingungan, termasuk dokter ya, tenaga medis, rumah sakit ya, pemerintah, bahkan negara-negara pun kebingungan ya, masih mencari obatnya atau vaksinnya yang tepat supaya gimana COVID-19 bisa ditangani dengan betul dan baik gitu. Jadi intinya COVID-19 atau novel coronavirus ini lebih berbahaya dibandingkan generasi yang sebelumnya gitu dok ya? Iya, bisa saya katakan begitu. Karena generasi sebelumnya masih mending ada vaksinnya ya. Nah dok, dengan tingkat bahaya yang tadi kata dokter itu, tapi kan sepertinya tidak akan mengurangi niat masyarakat Indonesia untuk liburan nih dok, untuk di akhir tahun. Apalagi di pengumuman terakhir itu tetap ada libur Natal dari tanggal 24 sampai tanggal 27, lalu juga tetap ada libur akhir tahun ya, jadi sekitar 4 hari dan 4 hari gitu kan. Itu tandanya akan ada migrasi besar-besaran dari suatu wilayah untuk ke, terutama sih ke tempat-tempat destinasi wisata atau ke pulang kampung gitu kan. Dokter ada nggak tips untuk para member Keling semua, bagaimana tips untuk aman saat kita berlibur atau saat kita pulang kampung di akhir tahun nanti? Oke, jadi tips untuk supaya kita aman ya berliburan ya, ada beberapa cara ya. Yang pertama ya, saya mau mengingatkan pada seluruh masyarakat Indonesia ya, patuhi protokol kesehatan pemerintah yang sudah tetapkan ya, karena itu sangat penting mas ya. Jangan abaikan anjuran pemerintah ya. Jangan tidak didengar ya, jangan tidak dilakukan, tapi tetap lakukan ya anjuran-anjuran tersebut ya. Seperti ya, jangan lupa pakai masker ya, pakai face shield ya, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir paling tidak sedikit 20 detik ya, atau pakai dengan hand sanitizer juga boleh. Kemudian
physical distancing atau jaga jarak ya. Apabila Anda bertemu orang yang Anda tidak kenal ya, jaga jarak paling tidak 1,5 sampai 2 meter ya, dan hindari di tempat-tempat keramaian atau kerumunan ya. Dan kalau Anda melihat itu tempat ya tidak yakin atau Anda berada di zona hitam atau merah, Anda sebaiknya berwas-was ya. Ya, jangan mencari liburan di tempat zonasi yang hitam atau merah ya. Nah, maupun kuning ya, sebaiknya Anda cari zonasi yang hijau ya, karena zonasi hijau memang kasus COVID-nya aman ya, sedikit ya, bisa dihitung. Kemudian sebaiknya cari lokasi liburan ya di tempat terbuka, seperti di pantai atau di pegunungan, karena tempat terbuka ada udara dan sinar matahari ya, yang langsung berputar ya. Matahari pun juga bisa mematikan virus ya. Kemudian apabila ya tubuh badan Anda tidak fit ya, mau nggak mau Anda harus istirahat di rumah, jangan liburan, tapi liburannya ya liburannya bersama keluarga di rumah ya. Habiskan waktu Anda bersama keluarga di rumah liburannya ya. Jadi tak usah pergi-pergi ya atau kemana-mana lagi ya. Paling itu pesan-pesan dari saya, Mas. Oke dok, berarti secara resiko kalau kita pergi ke tempat terbuka seperti pantai atau gunung itu secara risiko lebih rendah dibandingkan kita ke tempat yang tertutup gitu ya dok ya? Iya betul. Oke. Jadi buat semua pemirsa yang liburan, jika tadi ada notis dari Dr. Sugi, jika kalian sehat, maka kalian boleh liburan tapi tetap mematuhi protokol kesehatan seperti yang tadi Dr. Sugi sampaikan dan tips-tipsnya, serta kalau sehat ya harus sehat, jangan memaksakan diri kalau tubuhnya panas atau ada keluarga yang terindikasi, jadi sebaiknya berlibur di rumah aja dok ya, bersama keluarga ya. Iya. Gitu. Oke nih ada notis nih dari teman-teman manajemen untuk promo, setiap pembelian 1 strong stamina dan satu power booster, lalu 1 paket daily booster dan 1 paket power booster, serta 1 paket bodyguard dan 1 paket power booster, serta 1 paket imun booster dan power booster akan berhadiah K-Kits dan K-Safe, masker spesial dari PT Keling Indonesia. Nah ini nggak dijual nih guys, ini cuma bisa didapetin kalau kamu belanja pada hari ini, lalu belanja di Kinet dan IDK dikirimkan ke inbox Keling ya, jangan lupa. Jika ada pertanyaan, boleh nih guys taruh di kolom komentar. Nanti kalian akan kita notis nih yang terbaik, nanti akan saya tanyakan langsung ke Dr. Sugi. 2 penanya terbaik akan kita kasih hadiah nih. Nanti kita akan notis di inbox kalian, nanti bisa dikirimkan hadiah oleh manajemen Keling. Oke, kita lanjut ya guys. Nah dok, tadi kalau dokter tadi kan ngasih tips dari luar ya, tips pencegahan, protokol kesehatan, lalu juga tips memilih zona gitu kan. Kalau misalnya kita ke hotel nih dok ya, ada nggak sih tips dari dokter mungkin memilih tempat tinggal, tempat wisata, atau di hotel atau di villa dan lain, ada nggak dari dokter? Iya ada mas. Jadi kalau kita lihat hotel ya mas ya, kan hotel itu kan ada dari bintang 5 sampai bintang 1 ya. Ya bintang 1, bintang 2, bintang 3, 4 dan 5 ya. Nah apa sih bedanya bintang-bintang itu ya? Pasti dari segi suasana, pelayanan ya, makanan ya, pasti berbeda lah ya. Dari bintang 1 dan bintang 5 pasti beda ya. Yang pasti bintang itu tetap harus menjaga protokol kesehatan, di mana yang pemerintah terapkan juga ya. Seperti pada halnya ya, hotel harus menyiapkan ya untuk cuci tangan pada setiap pengunjung atau tamu ya. Nah, kemudian tidak lupa juga setiap kamar itu harus dilakukan desinfektan ya. Desinfektan itu harus rutin ya, setiap hari ya. Bahkan kalau ada tamu yang mau masuk lagi, sebaiknya didesinfektan lagi. Kalau perlu ya, si tamu pun harus lihat ya, benar nggak sih kamar saya didesinfektan atau tidak ya. Karena itu adalah hak dari tamu pengunjung ya, yang mau menginap di hotel tersebut ya kan. Bahkan ya,
beberapa hotel ya yang cukup bagus ya sudah menyiapkan ya hotelnya tuh diberikan selain desinfektan ya disiapkan desinfektan di dalam kamarnya, dia juga memberikan sinar UV. Nah, ya. Nah, kadang kan kita jarang ya pakai sinar UV ya. Sinar UV memang bisa langsung, terutama UVC ya, bisa langsung membunuh virus corona ya. Tetapi dia juga berbahaya buat kulit kita ya. Nah, gitu kita harus pandai juga kalau pakai sinar UV ya. Jadi kalau pakai sinar UV, misalkan ruangan tersebut dipakai sinar UVC itu ya, memang virus bakteri akan mati ya. Tapi kita jangan langsung masuk kamar itu. Tunggu 1 jam setelah sinar UV itu mati ya, kemudian baru kita boleh pakai kamar atau ruangan tersebut ya. Begitu juga kadang disinfektan ya. Disinfektan juga kan tahu komposisinya ya. Disinfektan kan kimia ya. Memang tujuannya untuk membunuh virus dan bakteri juga ya. Nah, tapi kalau bisa setelah ruang itu didisinfektan ya, kita sebaiknya jangan langsung masuk juga ya, paling tidak tunggulah setengah jam baru kita masuk ya. Karena kan selain aroma baunya ya, terus cairannya ya kan, kalau kena kulit kita jadi iritasi juga ya kan. Ya, paling itu sih tips-tips dari saya ya. Jadi pilihlah hotel yang betul-betul ya selama pandemi corona ini dia memperhatikan ya untuk didisinfektan, diberikan kesehatan ya, untuk pelayanan yang cukup lah ya, untuk bagaimana pencegahan atau penanganan selama pandemi COVID-19 ini ya. Gitu. Jadi guys, berarti kalau kalian pilih tempat tinggal untuk wisata harus diperhatikan nih Dok ya, berarti dari hotel itu bagaimana cara dia membersihkan kamar, membersihkan kuman-kuman itu, bahkan tadi ada yang pakai UV Dok ya. Gitu. Jadi bukan hanya asal murah, tapi harus keamanan dan kebersihan dari kamar, terutama kamar, dan fasilitas dari hotel tersebut juga harus diperhatikan. Jadi jangan asal pilih yang murah aja ya guys ya. Gitu. Satu lagi mungkin saya notice juga tadi soal disinfektan ya Dok ya. Ada beberapa orang yang mungkin saya kurang tahu, mungkin knowledge-nya kurang, tapi disinfektan itu dipakai jadi hand sanitizer Dok. Jadi yang harusnya membersihkan benda atau membersihkan benda dan ruangan gitu kan, dia malah pakai untuk tangan gitu. Dia pikir hand sanitizer dan disinfektan itu sama-sama alkohol, ya udah saya pakai aja gitu. Ada negatifnya seperti apa sih Dok kalau disinfektan itu dipakai di tangan atau dipakai di kulit sebagai pengganti hand sanitizer? Oke, jadi kalau disinfektan ya, apalagi yang komposisinya alkohol ya, dasarnya ya murni, apalagi alkohol murni, itu sebetulnya tidak boleh dipakai langsung ke tangan kita. Kenapa? Kalau alkohol murni langsung dipakai ke tangan kita, apalagi alkohol itu ada kadarnya ya Mas ya. Ada 70% dan 96%, bahkan ada yang sampai 100% ya. Nah, semakin tinggi kadarnya ya, semakin berbahaya untuk kulit kita. Ya, karena kulit kita ini sebenarnya sudah ada pelapis demi lapis ya. Dan kalau kita lihat di mikroskop, kulit kita ini ada 5 lapis ya. Nah, lapisan-lapisan ini sudah cukup kuat untuk melindungi dari beberapa virus, bakteri ya sebetulnya ya. Oke. Cuma kan orang kan kadang takut ya, dari tangan ya tidak boleh menyentuh kemana, yaitu mata, hidung, mulut ya, dan bagian kita yang terbuka ya, yang di mana tubuh kita ada lubang, nah itu nggak boleh menyentuh ya. Karena kenapa? Yang tadi kita pegang ya, nggak sengaja COVID-nya di tangan kita, masuklah ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, telinga, ya, mulut, bisa ya. Makanya itu kenapa setelah pegang sesuatu cuci tangan ya. Karena kalau kita nggak sengaja pegang sesuatu benda yang sudah terpapar COVID, apakah COVID langsung masuk ke dalam darah kita? Tidak. Kalau tidak ada luka, tidak. Ya. Tapi kalau ada luka, tangan kita bisa masuk. Ya. Nah, kalau tidak ada luka, sebaiknya cuci tangan saja dengan air mengalir dengan sabun, kurang lebih 20-30 detik pun sudah aman. Ya, COVID-nya sudah nggak ada di tangan kita. Ya. Nggak usah repot-repot pakai tadi desinfektan seperti alkohol murni ya. Nah, itu malah merusak jaringan lapisan kulit kita. Nah, kalau sudah pakai alkohol rusak,
malahan COVID gampang masuk dalam kulit kita nantinya. Gitu. Oke. Ya, jadi kalau hand sanitizer ya memang kan lain ya. Lain sama disinfektan alkohol murni karena di hand sanitizer ini campuran. Ya, campuran antara alkohol dan gliserin biasanya dan ada airnya juga ya. Jadi kadarnya semakin rendah alkoholnya ya, semakin nggak terlalu tinggi ya. Tapi memang dipakai lah ya untuk membersihkan tangan apabila orang nggak sempat cuci tangannya, ya nggak apa-apa gitu. Kalau hand sanitizer memang begitu. Oke, jadi beda guys ya hand sanitizer dan disinfektan gitu. Jadi jangan pakai disinfektan lagi untuk tangan, hanya untuk membersihkan barang atau ruangan gitu. Untuk tangan dan kulit itu gunakan hand sanitizer. Bahkan kalau misalnya tidak dalam keadaan darurat harusnya cuci tangan dok ya, cuci tangan langsung dengan air mengalir ya dok ya. Iya betul. Gitu. Dengan sabun mas. Dengan sabun oke. Sabun dan air mengalir. Kalau air nanti kurang ya. Sabun paling enggak untuk mencuci desinfektannya. Oke. Dok, kalau tadi dokter sampaikan kan desinfektan, hand sanitizer, lalu juga masker, lalu juga pemilihan hotel dan lain-lain itu kan cara pencegahan kita saat liburan dari outdoor nih, dari luar gitu kan. Nah, kalau untuk dari dalam sendiri dok, untuk pertahanan tubuh menghadapi virus itu apa sih dok yang bisa bantu tubuh kita supaya bisa menang atau terhindar dari infeksi virus corona itu? Oke. Jadi sebenarnya saya mau jelaskan dulu ya. Tubuh kita ini sebenarnya sudah punya sistem kekebalan secara alami ya mas ya. Tapi bagaimana cara kita merawat atau menjaga sistem kekebalan alami tubuh kita ini kuat atau tidak melawan virus ya, atau mungkin bakteri atau mungkin jamur dan parasit sebagainya ya. Itu tergantung dari antibodi dalam tubuh kita ya. Oke, imunitas ya dok ya. Nah, imunitas kita baliknya ya. Karena untuk kita bicara tentang imunitas ya, kan saya bilang tubuh kita sebenarnya punya imunitas alami ya, dimana kalau memang ada virus bakteri yang mau masuk ke dalam tubuh kita sebenarnya siap untuk melawan ya. Nah, bagaimana caranya ya? Biasanya kan virus ini kan antigen yang masuk ke dalam tubuh kita ya, dan di dalam tubuh kita tuh ada namanya sel yang mendeteksi ya. Sel mendeteksi ini adalah seperti nanti akan memproduksi imunoglobulin ya, yang biasanya yang diproduksi oleh limfosit B sama T ya. Nah, dia akan memproduksi antibodi ini ya untuk ya melawan si virus dan bakteri, bahkan bisa mengaktifkan komplement-komplement lainnya di dalam sistem imunitas tubuh kita ya yang kompleks ya. Nah, itulah sistem alami yang bisa melawan. Nah, tapi syaratnya bagaimana sistem alami kita bisa bekerja dengan baik itu juga harus didukung ya. Kita punya nutrisi ya. Nutrisi ya, gizi di dalam tubuh kita harus bagus ya. Itu membuat supaya antibodi kita juga bagus. Ya, kemudian juga harus didukung ya. Kita tidak boleh terlalu capek ya. Nah, jadi orang kalau capean, keletihan, apalagi tambah stres ya. Otomatis antibodi akan turun. Kenapa? Karena dia akan mengalami stressor sel ya. Apa itu, dok? Sel itu mengalami stres. Ya. Nah, jadi kalau sel diberikan stres terus, lama-lama sel itu akan menurun sehingga dia tidak aktif lagi untuk mendeteksi adanya antigen atau ada virus atau bakteri dalam tubuh kita. Gitu ya. Nah, itu menyebabkan antibodi akan turun ya. Nah, oke. Kemudian ya seperti tadi ya, stres, kurang tidur, kurang istirahat ya. Terus kemudian gaya hidup yang tidak benar ya. Seperti tahu ya Mas, merokok ya, alkohol ya. Terus narkoba apalagi itu sangat berbahaya ya. Nah, ya kan? Itu adalah gaya hidup yang tidak betul ya. Itu bisa menyebabkan imunitas kita juga lebih jelek lagi ya. Dan ditambah lagi pada orang-orang tua nih yang biasanya dia sudah punya penyakit penyerta sebelumnya ya. Ya seperti ada darah tinggi ya, kencing manis ya. Terus apalagi sakit jantung, kolesterol, asam urat ya. Banyak lah ya, namanya penyakit orang tua lah ya. Nah, ini juga
menjadi rentan untuk terinfeksi COVID-19 ya, karena daya tahan tubuhnya juga rendah pasti gitu ya. Makanya itu perlu ya dukungan dari luar seperti nutrisi. Kita butuh suplemen juga dari luar ya, termasuk vitamin, mineral ya, karena tubuh kita belum tentu bisa memproduksi itu sendiri, vitamin dan mineral yang bagus ya gitu. Oke, berarti tadi imunitas itu tergantung dari beberapa faktor, banyak faktor ya dok ya banyak sebenarnya. Sekali ya. Jadi tadi faktor-faktor yang disebutkan tadi salah satunya tadi kurang tidur, kurang istirahat, stres dan lain-lain. Nah ini buat yang pemirsa nih yang suka begadang ya dok ya, begadang harus dikurangi berarti ya dok ya sekarang supaya imunitasnya terjaga. Jadi kalau nonton TV atau nonton Korea dan lain-lain pokoknya malam-malam dibatasi lah ya, jangan sampai begadang gitu kan, lanjutkan di besok hari aja karena manusia butuh istirahat untuk mengurangi stres dan imunitasnya juga tidak turun ya dok ya. Iya, jadi jangan karena stay at home, work from home, nah itu jangan dibuat alasan tidak ada waktu buat tidur ya. Oke. Stay at home malah kurang tidur ya dok ya? Iya, banyak kan begitu. Ya, work from home pun begitu juga Mas. Work from home juga. Nah, makanya tetap meningkat kasus COVID-19 ini. Karena kurang istirahat ya dok ya, walaupun di rumah malah kurang istirahat gitu ya. Karena ibu-ibu suka drakor ya. Oke, tadi dokter bilang tadi ada sistem imunitas ya. Nah, selain tadi dokter bilang kan untuk imunitas yang dapat menurunkan imunitas seperti stres, lalu juga kurang tidur dan lain-lain. Nah, tadi dokter sempat bilang juga kalau untuk meningkatkan itu harus ada nutrisi ya dok ya. Harus ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita untuk diolah sehingga imunitas kita terjaga. Nah dokter ada nggak rekomendasi produk apa nih yang bisa kita konsumsi untuk membantu menjaga tingkatkan imunitas kita? Oke, jadi produk ya, saya melihat ada beberapa produk cukup bagus ya untuk meningkatkan imunitas kita ya. Yang pertama itu yaitu susu Mas. Susu. Ya, saya paling suka susu ya. Yaitu susu terutama kolostrum ya. Susu kolostrum ini bagus sekali karena banyak imunoglobulin di dalamnya ya. Dan dia unsur yang cukup bagus ya, istilahnya bahan baku untuk meningkatkan sistem imunitas kita. Karena tubuh kita butuh imunoglobulin yang tinggi untuk siap melawan virus dan bakteri. Nah, susu ini tepat sekali di dalamnya ya, karena komposisinya cukup lengkap, kompleks ya, dan dia bisa meningkatkan imunitas dengan baik. Dan susu ini baik dikonsumsi untuk semua usia bagusnya ya. Kalau susu ini boleh dicampur nggak sih dok? Susu skim ini boleh dicampur dengan madu mungkin atau dicampur dengan kopi gitu, boleh nggak sih dok sebenarnya? Oke, kalau saya bilang boleh saja ya. Karena susu ini kan skim ya. Artinya skim ini adalah low fat ya, rendah lemak ya. Bukan full cream, beda ya. Jadi aman dikonsumsi, dan bahkan kalau mau dicampur seperti dengan madu ya, itu boleh, atau dengan apa tadi, kopi susu, boleh aja, nggak masalah. Atau mungkin dengan ini Kitrisius atau spirulina, boleh aja ya. Jadi manisnya dari bahan alami dok ya, Kitrisius ya, bukan gula pasir gitu kan. Kalau gula pasir malah tingkatkan diabetes ya dok ya, risiko diabetes. Lalu ada produk lainnya dok? Ya, KVC ya, vitamin C ya. Kalau Mas dengar vitamin C, itu dibutuhkan tubuh kita ya. Buat apa sih? Karena kan vitamin C ini antioksidan yang cukup bagus dan cukup kuat ya untuk menangkal radikal bebas ya, terutama ya. Ya, apalagi di KVC ini selain vitamin C juga ada teh vigo ya, antioksidan juga ya, dari daun teh ya. Nah, ini berarti dia ada double action antioksidan ya. Nah, di sini cukup bagus. Jadi karena tubuh kita kan dipakai buat kerja, aktivitas ya. Belum lagi nanti terpapar dengan virus, bakteri ya. Makanya perlu antioksidan untuk melindungi tubuh kita dari radikal bebas ataupun dari kerusakan sel-sel kita supaya cepat repairnya ya. Saya juga dapat info banyak para pasien COVID saat sedang penanganan itu banyak diberikan vitamin C dok ya. Betul. Untuk tingkatkan kembali imunitas dan repairing tadi ya dok ya. Gitu, apalagi di KVC ini antioksidannya double nih guys. Ada ada vitamin C dan ada teh vigo atau teh hijaunya. Jadi double antioksidan ini. Jadi kan kalau bisa 2 kenapa harus 1 kan?
kita makan 2 antioksidan sekaligus dalam satu buah produk, yaitu Kefit C. Gitu, Dok. Terus selain tadi Kefit C atau vitamin C, lalu juga susu, apalagi nih, Dok, kira-kira yang bisa saya bantu? paling mau menyarankan propolis platinum, Mas. Propolis, oke. Nah, di propolis platinum ini sangat bagus ya. Oke. Dia bisa dikatakan sebagai antibiotik alami ya, karena kandungannya yaitu ada flavonoid. Oke. Ya, flavonoid ini sangat bagus, salah satunya quercetin ya. Ya, dia bisa untuk menekan atau menghambat pertumbuhan dari virus dan bakteri. Ya. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi propolis itu kan dibuat dari air liur lebah. Air liur lebah. Nah, air liur lebahnya itu ya berasal dari Brasil ya, yang unggul kualitasnya. Nah, sehingga bagus manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita ya. Dimana kalau memang ada infeksi, ini sangat cepat sekali propolis untuk menangani infeksi ya. Bahkan kalau ada inflamasi atau peradangan dalam tubuh kita juga, nah propolis juga sangat cukup bagus untuk menangani peradangan ya. Oke. Gitu. Kalau pemirsa nonton Facebook yang sebelumnya itu kita ada testimonial, 2 orang testimonial yang terpositif COVID-19, lalu mereka minum propolis untuk membantu meningkatkan kembali imunitasnya dan mengurangi gejala dari batuk, ya, Dok ya. Kalau COVID itu kan batuk, lalu juga bersin, pusing dan lain-lain. Nah, propolis ini bisa bantu untuk mengurangi gejalanya tersebut, guys. Dan setelah sekitar 2 minggu, seminggu sampai 2 minggu itu, ketika mereka di swab lagi, bisa sembuh ternyata, dibantu dengan propolis saat penanganannya gitu. Jadi propolis ini luar biasa banget, guys. Apalagi tadi dokter bilang propolis dengan kualitas terbaik gitu. Berarti setahu saya propolis itu kan ada kualitas hijau, kuning dan merah. Nah, berarti propolis platinum ini kualitasnya hijau ya, Dok ya, kualitas terbaik ya, yang dari impor dari Brazil. Oke, Dok, selain itu apa ada lagi produk yang disarankan untuk pemirsa di rumah? Nah, saya mau menyarankan lagi yaitu VCO, Mas. VCO, oke. VCO ini kan singkatan dari Virgin Coconut Oil. Oke. Ya, jadi dari minyak kelapa murni ya. Oke. Di dalamnya VCO juga ada mengandung habatus sauda. Oke. Dan vitamin E. Atau habatus sauda disebut jintan hitam ya. Jintan hitam. Nah, ya dipercaya ya, jintan hitam ya, VCO dan vitamin E ini cukup bagus ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Karena memang ada beberapa asam laurat, asam kaprat ya, atau monolaurinnya itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya, supaya ya energi yang di dalam tubuh kita dibentuk lebih cepat ya, metabolisme ya, untuk dilancarkan ya. Kemudian dengan mempercepat metabolisme, otomatis antibodi akan cepat diproduksi juga gitu. Jadi orang yang tadinya lemah, lesu, letih, dengan VCO dia akan berenergi lagi ya. Dengan berenergi otomatis daya tahan tubuhnya lebih siap untuk menghadapi si virus atau bakteri di luar. Oke. Nah, guys, itu tadi informasi VCO dari Dr. Sugi. Kalau di luaran di apotek dan lain-lain, kalau kalian beli VCO biasanya kan murni VCO aja, atau kalian beli habatus sauda hanya habatus sauda saja isinya, atau vitamin E hanya vitamin E saja. Nah, kalau VCO tadi berarti gabungan 3 bahan tadi ya, Dok ya? Ada VCO, habatus sauda dan vitamin E dalam satu soft gel, dalam satu kali makan bisa dapat manfaat dari 3 produk tersebut. Wah, luar biasa banget ya, Dok ya? Iya, luar biasa, Mas. Oke, selain tadi, Dok, ada lagi nggak, Dok, kira-kira yang disarankan untuk pemirsa di rumah produk lain gitu misalnya, Dok? Ya, mungkin ada beberapa produk ya, seperti klorofil ya, kemudian spirulina, kemudian omega square atau kehani. Ya, kehani ini adalah madu yang cukup baik ya, saya bilang ya, karena dia walaupun manis tidak meningkatkan indeks glikemik ya, artinya tidak meningkatkan kadar gula dalam darah tubuh kita ya. Jadi dia baik bagi penderita diabetes. Berarti penderita diabetes untuk mendapatkan rasa manis bisa dari kehani ya, Dok ya? Bisa ya. Jadi bisa minum teh gitu kan, atau campur ke dressing untuk salad dan lain-lain, itu pakai kehani, Dok ya? Untuk penderita diabetes. Nah, guys, berarti penderita diabetes nih yang pingin
pengen mencicipi rasa manis dong pasti, karena kalau diabetes kan pasti dikurangi gulanya ya. Nah, untuk menikmati rasa manis yang aman untuk penderita diabetes ya dok ya, berarti konsumsi Kihani. Oke, kita masuk ke ada testimonial ya hari ini ya. Oke guys, kita ada testimonial dari gestar kita. Nah, ini semua pasti udah pada tahu nih siapa gestar tersebut. Jadi videonya kita saksikan aja ya. Assalamualaikum guys, apa kabar? Di pagi yang cerah ini kami menyapa Anda. Ya, harapan bahwa kita semua tetap sehat, fit, dan bugar sepanjang hari dan tentunya di hari-hari berikutnya. Nah, di era new normal ya, di mana pandemi COVID-19 ini masih berlangsung, bahkan sekarang ini meningkat ya. Dari data yang kami dapat sekitar 5.000 bahkan di atas 6.000 kasus setiap harinya di bumi Indonesia. Ya, semoga ya ini segera berakhir sehingga kita bisa aktivitas normal seperti sedia kala. Nah, guys, yang perlu Anda ketahui adalah ya bahwa aktivitas kami sangat padat ya. Ya, bukan hanya aktivitas di dalam kota tapi di luar kota. Ya, sebagai seorang leader harus membangun jaringannya. Nah, pekan kemarin kami baru balik dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, dan pekan ini insya Allah kami akan berangkat ke Sopeng, Sulawesi Selatan. Ya, jadi aktivitas cukup padat ya, dan tentunya kita perlu menjaga tubuh kita ya, tetap sehat, fit, dan bugar sehingga ya virus COVID-19 ini sulit bahkan dia tertolak, tidak hadir di dalam tubuh kita. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa ketika kita beraktivitas, pastikan bahwa tubuh kita ini fit ya, baru Anda keluar ya. Kalau kurang fit, lebih baik Anda di rumah sehatkan tubuh dulu, karena virus sangat suka dengan kondisi tubuh yang lemah ya. Nah, ketika fit Anda keluar, yang berikutnya adalah Anda selalu menerapkan protokol COVID-19 dengan menerapkan 3M. Yang pertama adalah selalu menggunakan masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan ya. Ketika sedang tidak ada sabun dan air, Anda bisa pakai sanitizer. Nah, berikutnya adalah Anda menjaga jarak ya. 1 sampai 2 meter ya dengan orang lainnya walaupun Anda sudah menggunakan masker. Nah, ketika aktivitas Anda padat, cukup lama atau bertemu dengan banyak orang ya, bahkan itu Anda pastikan pulang Anda selalu mandi dan mengganti pakaian. Insya Allah ini adalah prosedur singkat ya, bagaimana kita bisa menghindari virus ya, atau dari COVID-19. Nah, terus apa yang kita lakukan lagi? Yaitu kita selalu menjaga 3 pola biar tubuh kita fit. Yang pertama adalah pola pikir senantiasa selalu positif dan bahagia. Karena virus itu takut ya dengan apa? Dengan kondisi tubuh kita yang positif. Karena hormon endorfin itu diproduksi dari tubuh kita dan itu akan menghalau ya virus, bakteri dan sebagainya. Yang kedua adalah menjaga pola hidup ya, yaitu olahraga yang teratur, minimal jalan kaki, terus berikutnya adalah tidur yang cukup di malam hari dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menjaga pola makan. Makanlah makanan yang sehat sesuai dengan selera tubuh kita, bukan selera lidah kita ya. Nah, ini kalau kita jaga 3 pola ini, insya Allah ya tubuh kita akan fit. Terus tambah apa lagi? Karena memang pandemi ini begitu dahsyat dan sedang meningkat. Ya, bukan hanya dalam pandemi, tidak ada pandemi pun kita perlu menjaga tubuh senantiasa fit dan bugar. Ya, nah gunakanlah ya suplemen atau makanan kesehatan dari Keling. Ya, kenapa? Karena Keling menyediakan produk-produk yang berkualitas ya dan bermanfaat buat tubuh kita. Nah, apalagi di era pandemi COVID-19 ini kami rutin menggunakannya. Yang pertama adalah Kisauda VCO. Ini banyak sekali kegunaannya ya. Khusus untuk meningkatkan imun sistem kita, ini sangat bagus sekali. Dia bukan hanya
menguatkan sistem imun kita, tapi juga ya dapat memberantas virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ini adalah rutin kami bawa selalu, kami gunakan, kami makan. Caranya gimana? Ya, 2 kapsul ya kita masukkan dalam mulut, kemudian kita gigit dan kita kunyah. Rasanya enak kok ya. Nah, itu ya kita oleskan ke langit-langit mulut kita kurang lebih 1 menit. Nah, setelah itu barulah kita minum air. Ya, ini bagus sekali ya. Ini Anda selalu bawa. Yang kedua adalah propolis platinum. Nah, ini adalah produk antivirus, antibakteri, anti jamur, antiinflamasi dan sebagainya. Ini bagus sekali, guys ya. Ini kalau kami gunakan ya langsung 1 pipet ya. Kami masukkan ke dalam mulut, langsung oleskan juga ada kurang lebih 1 menit supaya dia bereaksi. Kenapa? Karena khususnya virus COVID-19 ini kan dia masuk via droplet ya, jadi lewat mulut atau hidung ya. Nah, ini supaya ada pencegahan awal ya. Nah, ini produk yang utama ya, meningkatkan sistem imun dan juga melawan virus ya, bakteri dan sebagainya yang masuk ke dalam tubuh kita, juga dia dapat membasmi virus ya. Nah, berikutnya teman-teman ya, kami juga ya melengkapi ya dengan Omega Squash. Omega Squash ini kegunaan juga sangat banyak ya untuk sistem imun kita, yaitu vitamin D dan vitamin E-nya ya. Ini juga bermanfaat, kami selalu minum ya Omega Squash. Terus apa lagi dong? Nah, kalau tubuh kami agak kurang fit ya, kami lengkapi dengan dengan spirulina. Ini makanan lengkap guys ya. Ya, asam amino esensial, non esensial. Jadi tubuh kita itu sehat, kuat ya. Dan kalau tubuh kita sehat ya, virus dan sebagainya tidak sulit untuk untuk masuk ya dan berkembang di tubuh kita ya. Pastikan minum ini guys ya. Terus apa lagi? Nah, kalau ini kami bawa ya ke luar kota pun. Nah, kalau dalam kota karena ini cukup besar, kami sediakan di rumah ya. Yaitu Honey 5-in-1, madu keling ya, madu plus ya. Jadi ini penting sekali ya untuk untuk sistem imun kita ya. Sebenarnya kegunaannya sangat banyak sekali ya. Jadi ini luar biasa manfaatnya, ditambah dengan klorofil ya, cleansing, balancing, activating ya. Ini minuman Anda sudah kenal ini ya. Ini bagus sekali untuk kesehatan kita, untuk tubuh kita ya. Nah, inilah yang kami minum ya, kami setiap harinya ya. Sebenarnya ada produk yang lain ya yang kami juga gunakan, kami minum ya fit C keling ya dan lain sebagainya ya. Nah, kami ingin menyampaikan kepada teman-teman semua ya, ketika di era pandemi COVID-19 ini ya, bukannya kita tidak beraktivitas, kita beraktivitas, tapi keluar pastikan memang ada manfaatnya ya, bukan kita keluar yang tidak ada manfaatnya ya. Di antaranya adalah membangun bisnis ini ya. Pastikan tubuh Anda sehat, fit dan bugar ya. Terus jalankan protokol kesehatan ya. Terus juga 3 pola ya, hidup sehat, dan tentunya gunakan produk-produk keling yang berkualitas dan bermanfaat ini. Insya Allah ya, tubuh kita senantiasa selalu sehat, fit dan bugar sepanjang hari dan di hari-hari berikutnya. Teman-teman semua, tentunya jangan lupa doa kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat kami sampaikan ya. Insya Allah kita terus beraktivitas, dan hari ini pun kami hendak jalan ke Keling Tower. Ada beberapa agenda, diantaranya follow up kepada mitra-mitra kami. Itu saja, terima kasih ya. Nah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa banget ya, Pak Bagus bisa di usianya tersebut bisa fit dan jalan-jalan terus tuh. Nah kan ke gunung, ke pantai dan lain-lain, beliau jaga imunitasnya dengan konsumsi produk-produk Keling dari honey, klorofil, susu, propolis, Kevitse dan produk-produk lainnya. Nah untuk para pemirsa kalau mau sehat seperti Pak Bagus, nah kalian bisa juga nih dengan cara konsumsi produk Keling. Nah untuk hari ini, khusus hari ini, jam 1 sampai jam 3, kalian bisa dapat promo khusus guys. Yaitu promo untuk paket Stronger Stamina dan Power Booster, atau 1 Daily Booster dan paket Power Booster, atau 1 Bodyguard dan 1 Power Booster, serta 1 paket Immune Booster dan Power Booster. Nah itu tinggal dipilih tuh dari keempat paket tersebut, kalian akan dapat hadiah yaitu Kekits. Nah Kekits ini bagus banget nih untuk anak-anak supaya nanti pas awal tahun ketika kalian masuk, anak-anak Anda mulai masuk sekolah tatap muka lagi, nah bisa fit dan imunitasnya terjaga dengan cara konsumsi Kekits. Lalu hadiah berikutnya adalah K-Safe. Nah K-Safe ini masker khusus ya, yang spesial hanya bisa didapatkan dengan cara belanja di paket promo yang tadi. Gitu. Jadi setelah belanja, kirimkan ID-nya ke inbox Keling Official. Lalu juga hadiahnya nanti akan dikirim dan diumumkan oleh Mimin ya setelah acara ini. Siapa-siapa aja yang sudah belanja dan mengirimkan ID-nya dan terkonfirmasi belanja akan dikirimkan hadiah Kekits dan K-Safe ke alamat masing-masing. Gitu guys. Jadi jangan lupa belanja ya karena promonya menarik banget dan promonya cocok banget nih untuk imunitas keluarga, termasuk juga anak nih untuk kalian nanti pas mulai masuk sekolah lagi. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini udah kayaknya tadi Mimin udah bilang nih udah banyak banget pertanyaan di kolom komentar ya. Ayo kita coba ambil 2 pertanyaan. Boleh pertanyaannya? Kita baca ya dari Bapak Wahyu Kurniawan. Apa kabar Pak Wahyu? Assalamualaikum, mau tanya dok, pada saat tahun baru pastinya akan ada banyak kerumunan di mana-mana. Ya dok, khususnya tempat wisata yang terbuka. Berhubung seperti yang dokter ucapkan tadi bahwa di tempat terbuka kecil dalam penularan COVID-19. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika di tempat terbuka tersebut terlalu ramai? Apakah apabila di saat tahun baru banyak orang yang berbondong-bondong dari berbagai penjuru, hal apa yang harus kita lakukan ya dok untuk menanggulangi perihal tersebut? Terima kasih. Jadi kalau di tempat, anggaplah mungkin di puncak ya dok ya, kan dia terbuka, banyak pohon, sebenarnya kan bagus untuk kesehatan kita, paru-paru kita, tapi banyak banget nih dok yang naik ke puncak, kan ramai banget di puncak. Nah menurut dokter apakah tetap tinggi resikonya ataukah karena ruang terbuka jadi aman-aman aja? Oke, kalau saya bilang ya liburan walaupun di tempat terbuka ya di tempat terlalu ramai pun juga sebenarnya berisiko ya mas ya. Walaupun ya yang saya tadi katakan memang sudah dalam zona hijau ya. Nah, tetapi kita tetap ya tadi saya katakan patuhi protokol kesehatan yang pemerintah tetap canangkan ya, tetapkan ya, yaitu jangan lupa pakai masker, pakai face shield ya. Cuci tangan dengan sabun air mengalir ya, dan jaga jarak paling penting ya. Physical distancing ya ini ya, walaupun Anda di tempat ramai tapi Anda bisa jaga jarak. Nah, itu saya rasa is okay ya, masih aman. Tapi kalau Anda di tempat ramai dan Anda lihat kalau Anda tidak bisa jaga jarak, sebaiknya jangan di tempat itu. Karena kan objek-objek wisata itu kan banyak mas ya. Nah, misalkan kita kayak tadi ke gunung puncak, di puncak itu kan banyak objek wisata, kan nggak harus misalkan di mana taman safari ya. Nah, nggak harus di taman safari semua dong. Mungkin ada yang tempat air panas, main air panas ya, terus kuliner ya kan. Nah, kebun wisata ya kan banyak sekali di sana ya, banyak kebun-kebun wisata juga. Nah kita bisa pilih ya di mana tempat-tempat objek wisata tersebut yang kira-kira kita bisa tetap jaga jarak ya, walaupun kita sudah prepare persiapan pakai masker, face shield ya, cuci tangan ya, tapi kita juga ingat jaga jarak penting ya. Berarti jawaban dari Bapak tadi, kalaupun
tempat terbuka kalau ramai dan berdesak-desakan berarti tidak disarankan juga ya dok ya. Iya. Jadi sebaiknya hindari untuk tempat yang kerumun terlalu banyak. Usahakan pilih tempat wisata yang memungkinkan kita untuk jaga jarak gitu dok ya. Betul. Karena masalahnya COVID ini bisa menyerang seseorang tanpa gejala atau dengan gejala ya dok ya, betul ya? Iya betul. Kalau dengan gejala mungkin kita bisa tahu orangnya batuk, orang bersin kita bisa hindari. Tapi masalahnya kalau dia tanpa gejala atau OTG, kan kita nggak tahu kalau dia ternyata menyebarkan virus ke kita, betul ya dok ya? Kalau OTG itu sebenarnya ada ciri-cirinya nggak sih dok untuk bisa kita hindari? Nah itu sulit mas, ya, apalagi kalau tadi lagi liburan nih datang dari berbagai penjuru, ya kan? Okay. Ada mungkin dari Jakarta, ada mungkin dari Surabaya, ada mungkin dari Medan, ya, ada yang dari Makassar. Ya kita nggak ngerti mana orang yang positif COVID, ya, mana yang OTG, ya. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa kan kalau dulu kan di pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini ada kriteria ya untuk pasien COVID ya. Ada ODP, ada PDP dan ada OTG ya. Kalau ODP ini kan orang dalam pemantauan. Kalau PDP pasien dalam pengawasan. Ya, kalau OTG orang tanpa gejala. Ya. Cuma oleh Bapak Menteri Kesehatan Terawan istilah-istilah tersebut telah dirubah ya. Bukan lagi ODP, bukan lagi PDP, bukan lagi OTG. Tapi dirubah menjadi kasus suspek ya, kasus probable dan kasus terkonfirmasi ya. Nah, untuk membedakan pasien-pasien ini sudah kena atau enggak nih suspek, karena untuk ODP, PDP dan OTG ini kurang tepat ya sebetulnya ya. Tapi banyak orang masyarakat masih mengenalnya ODP, PDP dan OTG. Sudah teredukasi seperti iya, itu. Sudah pertama dicanangkan tuh orang taunya itu ya. Untuk kalau dikasih tahu oh ini kasus suspek probable, dia masih bingung, terkonfirmasi bingung yang gimana nih ya kan. Nah, karena kan setiap kasus kriteria tersebut harus dilihat kontak eratnya terhadap pasien COVID-19 ya kan. Nah, gitu. Jadi untuk tadi Mas tanya OTG ya. Oke. Jadi kalau OTG ini kan orang tanpa bergejala ya. Nah, sebenarnya dia memang memiliki resiko untuk menularkan ke orang lain karena dia kemungkinan sudah terinfeksi COVID-19 ya. Biasanya itu 2 hari sebelum timbul gejala ya, dan setelah 14 hari timbul gejala ya. Itu pasien-pasien OTG ini. Biasanya asimptomatik atau tak bergejala, tapi dia sudah terinfeksi ini dan dia berisiko untuk menularkan orang yang kontak erat dengan dia gitu. Nah, ini yang berbahaya bagi pasien-pasien OTG ya. Karena dia merasa sehat, dia merasa tidak sakit, dia bebas ya, berkeliaran mana-mana ya, atau berpergian mana-mana ya, baik di tempat keramaian, mau tempat sepi ya, atau mau ketemu siapa aja, dia bebas. Padahal dirinya sudah terinfeksi COVID-19. Nah, pemerintah kan bilang kalau sudah terinfeksi COVID-19 sebaiknya isolasi mandiri ya. Isolasi paling enggak 14 hari ya. Nah, nanti dicek rapid test sama swab, kalau memang negatif boleh aman. Tapi kalau belum ya isolasi mandiri lagi ya kan. Paling enggak pemeriksaan itu 2 kali biasanya minimal ya. Nah, tetapi kan ini yang dikhawatirkan ya. Kenapa kasus COVID-19 di Indonesia tetap naik melonjak ya ini karena curiga kasus-kasus OTG di Indonesia ini cukup banyak ya, karena itu tidak ada gejala dan mereka masih bebas berkeliaran dimanapun ya, dan orang yang tadinya tidak terinfeksi jadi terinfeksi akibatnya gitu. Berarti saya bisa bilang ketika kita liburan kita mindset dalam kepala kita semua orang OTG lah dok ya. Jadi supaya kita harus jaga jarak, harus selalu cuci tangan, pakai masker, kita harus anggap tamu lain lah ya, atau bukan keluarga kita itu OTG dok ya, supaya dalam diri kita juga, wah harus pakai masker nih, kan kadang masker cuma dicantelin di mulut doang dok, tapi hidungnya ke bisa napas gitu kan, asal ada aja supaya kalau ditegur tinggal tutup, padahal kan kalau cuma di mulut kan nggak melindungi apa-apa dok ya, karena kan tetap masuk ya ke hidung ya gitu. Oke, jadi makanya kalau pakai masker yang benar ya, jangan cuma sampai mulut, harus sampai hidungnya tertutup dengan benar gitu. Oke, next pertanyaan berikutnya.
Oke, dari Pak Herianto Guci. Dok, dalam rangka memperkuat imunitas tubuh kita, kira-kira ada nggak produk Keling yang sudah terbukti mampu meningkatkan daya imun tersebut? Oke, boleh Dok dijawab? Oke, ya, atas pertanyaan Pak Herianto ya. Ya, betul. Jadi produk Keling ya memang sudah ada yang sudah membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya, banyak buktinya ya Mas ya. Yang tadi dari testimoni Betul. Pak Tubagus ya. Betul. Itu kan dia banyak produk Keling ya. Yang paling suka dia klorofil ya. Klorofil bisa meningkatkan daya tubuh dan itu dari dulu sampai sekarang udah banyak terbukti ya. Kemudian propolis ya, kemudian susu kolostrum ya, kemudian KVC ya, yang sudah ada pasti komposisi vitamin C-nya ya, VCO ya, kemudian K-Tresius, spirulina juga Spirulina, ya. oke. Oke, untuk Pak penanya tadi sebelumnya, kalau mau lihat lebih jelas bisa dilihat di Keling official di Facebook sebelumnya, Facebook Live minggu lalu. Nah, itu ada testimonial, 2 orang testimonial survivor COVID. Nanti bisa dilihat produknya apa aja. Produknya itu KVC, propolis, Kehani, dan VCO. Nah, itu untuk testimonial lebih lengkapnya bisa dilihat di Keling official di FB Live minggu lalu. Nah, Bapak bisa lihat bagaimana survivor Keling tersebut dari mulai terinfeksi, lalu diperkenalkan produk Keling sampai sembuh, sampai di swab itu akhirnya negatif. Kalau saya nggak salah dokter ya, ada dokter dan satu lagi nakes gitu. Jadi memang risikonya tinggi untuk terpapar COVID-19, bahkan ketika mereka sudah menjalankan protokol. Tapi karena berinteraksi setiap hari dengan para pasien atau OTG juga di rumah sakit, pasti risikonya lebih tinggi. Nah, beliau ketika sudah terinfeksi lalu konsumsi produk Keling sambil isolasi mandiri di rumah, dan akhirnya ketika swab tes kembali hasilnya negatif. Nah, bisa dicek ya Pak ya, di FB minggu lalu ada testimonialnya lengkap. Oke guys, ada lagi pertanyaan terakhir mungkin ya? Oh, karena banyak banget pertanyaan, kita tambah lagi pertanyaannya ya. Oke, dari Ibu Destarini. Gimana cara antisipasi agar si COVID itu tidak terjangkit ke kita? Selain mematuhi protokol kesehatan dan memperkuat daya imun tubuh kita dengan mengkonsumsi suplemen kesehatan, sedang di tetangga kita ada yang terpapar dan positif. Terima kasih dokter. Oke, jadi dia udah memenuhi protokol kesehatan, dia udah memperkuat imunnya dengan produk suplemen, produk Keling. Nah, cuma tetangga dia nih ceritanya ada yang terpapar positif gitu kan. Ada nggak ini lagi saran lagi untuk kita yang lingkungannya ternyata ada yang terinteraksi positif COVID-19 gitu. Ada masukan lagi nggak dok? Kira-kira? Nah, ada ya. Paling saran saya apabila ada tetangga yang terpapar, terkonfirmasi positif COVID-19, ya sebaiknya Anda harus jaga kebersihan rumah Anda. Ya, jaga higienis rumah Anda dan tubuh Anda juga, ya. Termasuk benda-benda di rumah, ya. Termasuk tubuh Anda juga, ya. Bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh kita? Selain kita tadi mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, kita juga tetap mengkonsumsi suplemen kesehatan, ya. Terus kan kita juga harus harus tahu tubuh kita juga harus istirahat kapan, ya. Kita harus cukup tidur paling enggak 8 jam sehari, ya. Kemudian juga kita tidak boleh stres, ya. Harus bisa mengelola stres tubuh kita, ya. Kemudian gaya hidup yang tadi saya bilang, ya, nggak boleh merokok, nggak boleh minum alkohol, apalagi narkoba, ya. Oke, terus jangan bergadang tadi ya Mas ya. Nah, karena makin capek ya. Terus yang kelima, ya jangan HP-an terus atau ini ya komputer, karena itu radiasi juga ya. Radiasi nggak bagus untuk tubuh kita juga, akan menurunkan imunitas tubuh kita juga radiasi. Ya, dan yang terakhir ya jaga kebersihan, ya paling penting, ya. Ya, setiap hari Anda harus lakukan desinfektan. Apabila ada tetangga yang terpapar, ya desinfektan alat-alat rumah tangga Anda, terutama keperluan masak-masak di dapur, ya itu yang paling penting, ya. Oke.
jangan sampai pinjem-pinjeman tetangga alat masak ya. Nah, alat ya. Ya, nah, mungkin di rumah pancinya nggak ada nih, saya pinjem panci tetangga dong. Nah, nggak ada kompor nih, mau pinjem kompor tuh. Nah, ya kan kita nggak tahu ya. Nah, nggak usah, jadi pakai alat yang ada, alat kita sendiri. Dan kita selalu desinfektan sendiri, alat-alat perkakas kita sendiri ya. Nah, termasuk pakaian yang kita pakai sehari-hari pun, apabila kita keluar, kita harus cuci juga ya. Nah, jangan sampai tidak dicuci ya, dibiarkan gitu aja ya. Karena itu akan risiko untuk penularan juga ya, karena tetangga kita ada yang positif kan. Ya. Oke, kemudian ya mandi ya. Paling tidak sehari 2 kali ya, pagi atau sore ya mandi supaya badan bersih sehat ya. Ya, dan selalu jangan lupa cuci tangan ya, sebelum makan terutama ya. Oke, berarti jangan khawatir berlebihan juga dok ya. Iya. Yang penting kitanya tadi bisa terapin protokol kesehatan, kita bisa tidak berinteraksi langsung dengan tetangga tersebut, kita juga bisa tadi selalu menjaga kebersihan di rumah ya dok ya, disinfektan, cuci tangan, mandi, ketika pulang dari luar baju langsung dipisahkan, langsung dicuci gitu dok ya, supaya menghindari resiko terpapar COVID-19. Jadi jangan takut berlebihan ya Bu ya, jadi untuk yang pasien positif jangan dimusuhi gitu dok ya, jangan dihindari, memang tidak berinteraksi langsung dulu ya Bu selama masa karantinanya beliau gitu. Nanti ketika sudah swab, sudah negatif, berinteraksi kembali dengan orang yang survivor COVID, berarti nggak masalah dok ya kalau dia udah swabnya sudah negatif. Iya, karena sudah negatif. Oke. Ya, artinya negatif berarti dia sudah sembuh dari COVID-19, ya kan? Jadi apabila sudah negatif, dia mau berinteraksi lagi dengan masyarakat boleh, tapi tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah itu. Oke, ya? Jadi untuk para survivor COVID yang sudah sembuh, jangan dihindari ya, karena mereka sudah terkonfirmasi kalau negatif COVID-19, sehingga sebenarnya sudah mulai bisa berinteraksi lagi dengan masyarakat. Hanya saja tetap patuhi protokol ya dok ya, walaupun sudah sembuh, walaupun sudah negatif COVID-nya, tapi harus patuhi protokol kesehatan. Oke, terakhir nih guys, kita ada promo untuk hari ini, khusus hari ini jam 1 sampai jam 3 itu ada promo. Yang pertama adalah paket Stronger Stamina dan paket Power Booster. Jadi beli 2 ya, 1 Stronger Stamina dan 1 Power Booster. Lalu atau 1 paket Daily Booster plus 1 paket Power Booster, atau 1 paket Bodyguard dan 1 Power Booster, atau 1 paket Immune Booster dan 1 paket Power Booster. Nah, itu jadi tinggal dipilih aja. Paket-paket tersebut intinya sih Stronger, Daily, Body, dan Immune Booster itu harus dikombin dengan paket Power Booster untuk mendapatkan hadiah, yaitu Cake Kids dan spesial masker dari PT Kering Indonesia, yaitu K-Safe. Nah, cocok nih Cake Kids, cocok banget untuk imunitas anak Anda, terutama yang mau masuk sekolah nanti di awal tahun ya dok ya, sudah mulai ada interaksi atau tatap muka untuk di sekolah umum gitu dok. Ada tanggapan nggak dok untuk mulainya lagi pendidikan atau tatap muka nih di sekolah-sekolah gitu kan? Ada saran nggak untuk supaya anak mereka ketika masuk tatap muka lagi ke sekolah itu bisa aman dari COVID-19? Iya, saran sih sebenarnya banyak ya mas ya, dan bahkan banyak masukan-masukan dari orang tua murid ya. Nah, saya pun punya anak, saya pun juga memberikan saran buat sekolahan ya. Memang pemerintah memang rencana ya, ini baru rencana tahun depan ya sekolah akan dibuka untuk tatap muka ya. Tetapi ya menurut saya apakah tepat atau belum ya, saya belum tahu juga ya. Nanti karena kan kita akan lihat kasusnya juga. Masih bergulir ya. Karena kasus terutama di Jakarta ini kan masih tinggi ya. Saya rasa ya memang akan dibuka sekolah tatap muka, tetapi di zona-zona hijau dulu. Ya, biasanya pemerintah akan lihat zona-zona hijau, sekolah akan dibuka untuk tatap muka. Ya. Dan itu bertahap, tidak seluruhnya langsung. Ya, bertahap, dan itu juga dibatasi muridnya. Jadi muridnya mungkin ada shift per shift ya, kalau salah.
mungkin shift pagi, shift siang, shift sore atau gimana ya. Nah, saya juga nggak tahu supaya tidak terlalu numpuk. Ya, dan di sekolah pun duduknya juga tidak seperti sebelum pandemi. Terlalu dekat, ada jarak. Ya? Ya. Satu anak yang lainnya ada jarak, bahkan ada pembatas ya. Pembatas seperti apa? Fiber atau mika ini ya, putih itu. Jadi supaya tidak terpapar juga si anak itu. Walaupun sudah pakai masker juga tetap dilapisin lagi gitu. Oke. Ya, itu untuk keamanan dari anak untuk sekolah tatap muka nantinya. Karena kalau sekolah tatap muka untuk risiko penularan kan masih ada aja ya. Dan orang tua sebagai orang tua pasti akan sangat khawatir sekali. Betul. Ya. Banyak orang tua pun masih ragu ya. Masih tidak percaya ya apakah memungkinkan tatap muka ini. Ya, karena vaksinnya masih belum ada ya. Nah, mungkin rencana tahun depan ya mulai ada. Oke, jadi untuk masuk sekolah ini jadi kita tanggapi dengan santai sebenarnya dok ya. Yang penting protokol kesehatannya itu harus dijaga dengan baik. Lalu juga konsumsi produk Keling ya dok ya, untuk anaknya supaya imunitasnya terjaga. Oke, ini ada titipan dari manajemen nih. Untuk pemenang atau yang sudah belanja nih di Kinet dan sudah kirimkan ide-nya ke inbox Keling gitu. Kita sebutin 3 dulu ya. Yang pertama Ibu nama Facebooknya ya ini ya, Tin Owner Tokoniwa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah Ibu Sophie An-Najah. Dan yang ketiga adalah Arviana Arfi ya. Itu 3 orang pemenang dengan nama Facebook yang sudah saya sebutkan. Nanti, nah ini kan sudah ada 3 yang menang. Masa kalian nggak mau menang juga nih? Hadiahnya luar biasa loh. Ada cake kids dan eksklusif masker dari PT Keling Indonesia yaitu K-Safe. Nah ini hanya bisa didapatkan dengan cara belanja paket-paket yang tadi, lalu dikirimkan ide-nya ke inbox Keling Official. Nanti di akhir acara akan diumumkan para pemenang yang sudah belanja dan terverifikasi kalau sudah belanja paket-paket tersebut. Nanti akan dikontak oleh Mimin untuk berikan alamatnya. Pengumuman hadiah nanti akan diumumkan nanti malam. Diumumkan nanti malam siapa saja yang sudah belanja dan terverifikasi. Dan penanya terbaik juga nih, penanya terbaik juga nanti akan diberikan hadiah dan diumumkan nanti malam. Oke guys, nah sebagai closing dok, saya kasih tanya dokter, pilih gunung atau pantai dok? Kalau saya lebih suka pantai mas. Lebih suka pantai, kenapa tuh dok kalau ada ini? Karena kalau di pantai itu asik ya mas ya. Oke. Nah, saya suka di pantai kenapa? Yang pertama kita bisa menikmati udara laut. Oke. Ya, suara ombak yang nyaring ya, angin yang kencang ya. Oke. Kemudian matahari kita bisa lihat terbit dan terbenam di sana. Sunset, sunrise ya, kita bisa bermain air dan pasir di sana ya. Mau berenang bisa, mau main pasir bisa ya. Mau berjemur bisa. Ya, kita bisa bercandaria di sana dan tempatnya pun terbuka. Pandangan kita luas ya. Nah, kalau di gunung saya rasa hanya lihat gunung aja ya. Nah, gitu mas. Baik, itu tadi persepsi dari Dr. Sugi untuk liburan. Nah, kalau Dr. Sugi tadi pilih pantai, nah kamu pilih kemana nih liburan nih? Liburan Natal dan akhir tahun mau kemana? Tapi yang pasti harus patuhi terus protokol kesehatan dan juga konsumsi produk Keling untuk menjaga imunitasnya. Oke, kita akhiri Facebook Live hari ini. Terima kasih juga tadi testimonial Pak Tubagus yang sudah memberikan testimoninya kepada kita semua bagaimana cara menjaga imunitas dengan baik. Oke, Pak Tubagus saja bisa kita keliling-keliling Indonesia untuk liburan. Nah, harusnya kita juga bisa, tapi dengan cara patuhi protokol kesehatan dan konsumsi produk Keling untuk jaga imunitas tubuh. Oke, kita akhiri Facebook Live hari ini. Dr. Sugi, terima kasih sudah memberikan ilmunya pada kita semua. Terima kasih juga tim yang sudah ada di ruangan. Terima kasih. Oke, saya tutup Facebook Live hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.